Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'awalah. Kita teruskan bersama surah Al-Qari'ah ya, halaman 309. Salah ya, bukan 309. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 345 ataupun salah lagi ya, 381 sebenarnya. Halaman 381. Poin nomor 2 tentang fenomena hari kiamat. Tentang fenomena hari kiamat, Allah menerangkan peristiwa hari kiamat itu sebagaimana berikut. Ada beberapa fenomena hari kiamat. Pertama, keadaan manusia ketika peristiwa itu berlaku seperti kalkatu yang terbang berkeliaran dan bertebaran menuju kehancuran di sekelilingnya. Tak tentu hala, tak tentu arah. Manusia tak tentu arah. Sebelum ini kita ada bincang, kecuali orang yang dipelihara Allah ya. Kecuali orang yang dipelihara Allah, mereka tidak ada masalah. Kemudian tentang gunung ganang pula. Banyak ayat dalam Quran menyorot tentang gunung ganang. Gunung ganang pada ketika itu menjadi seperti bulu yang beraneka warna, yang bercerai-berai di antara satu sama lainnya. Memfokuskan pandangan kita bahwa Allah mengubah keadaan gunung menjadi 4 bentuk. Disebut dalam beberapa surah. Satu, menjadikannya seperti berpotongan sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah, dan bumi serta gunung ganang diangkat dari tempatnya lalu dihancurkan keduanya dengan sekali kehancuran. Habis semua satu kali hancur gunung untuk musnah. Yang kedua, gunung dijadikan sebagai bukit pasir secara perlahan-lahan sebagaimana firman Allah dalam surah An-Naml ayat 88, dan engkau lihat gunung ganang, engkau menyangkanya tetap membeku pada tempatnya padahal ia bergerak cepat seperti awan. Gunung itu akan bergerak seperti awan nanti. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Ketiga, gunung juga menjadi bulu yang dihembus berterbangan bagaikan habuk, macam habuk yang masuk melalui tertingkap. Kalau kita buka tingkap di siang hari yang cerah, nampak habuk berterbangan, macam itulah gunung tuh. Seperti yang disebut dalam poin D, gunung itu sebagai fata morgana. Menjadikan gunung sebagai fata morgana sebagai firman Allah dalam surah An-Naba ayat 20. Dan gunung ganang setelah dihancurkan diterbangkan ke angkasa lalu menjadi bayangan semata-mata seperti riak sinaran panas di padang pasir ataupun macam fata morgana. La haula wala quwwata illa billah. Kalau begitulah keadaan gunung ya, macam mana keadaan manusia? Manusia lagi susah ya. Poin nomor 3, Allah mengkategorikan manusia pada hari kiamat ada 2 kategori. Manusia dibagikan kepada 2. Pertama, yang timbangan amalnya melebihi kejahatannya. Orang ini akan ditempatkan di tempat yang selesai, yaitu jannah. Kedua, orang yang sebaliknya, dosa kejahatannya mengalahi kebaikannya. Kejahatannya sedikit, kebaikannya banyak, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam neraka yang panas. Seperti firman Allah dalam surah Al-Qari'ah, narun hamiyah, api yang sangat panas. Ayat ini menggambarkan bahwa api di dunia ini tak panas. Itu maksudnya. Itu maksud itu. Firman Allah narun hamiyah menunjukkan api dunia tak panas lagi. Dan sebelum ini sudah dibincang, ada hadis mengatakan api yang ada di dunia ini 1/100 api neraka itu. Ada hadis mengatakan 1/70. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Sesudah itu ada lagi mizan. Ini salah satu fenomena hari kiamat, ada mizan. Mawazin itu jamak kepada mizan. Dacing, timbangan, ataupun neraca penimbang amal. Amal kita akan ditimbang. Bagi hamba yang taat dan beramal baik, tentulah timbangan amalnya akan lebih berat yang baik ya.
dia akan dimasukkan ke dalam jannah. Dibawa pula amalan kejahatan orang yang kufur atau yang banyak berbuat dosa maksiat. Mereka akan ditimbang amalnya, tentulah jelas amal jahat akan berat. Habuan mereka adalah surga, na'udzubillah. Na'udzubillah. Amalan kebaikan dan keburukan itu sendiri tidak boleh ditimbang sebenarnya. Amal itu macam mana nak timbang? Tak nampak. Nah, menurut ulama yang dimaksud dengan menimbang amal itu apa katanya? Amal itu dijadikan sebagai cahaya nanti. Amal yang baik cahaya yang terang benderang, amal yang jahat macam kegelapan. Itulah macam mana menimbang amal katanya. Yang ditimbang itu macam nur. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, beratnya timbangan amal kebaikan bagi orang yang beruntung ialah karena mereka mengikut kebenaran di dunia. Karena al-haq itu benar, berat, maka diberatkanlah timbangan untuk mereka. Sementara fungsi mizan itu apabila diletakkan kebenaran di atasnya, tetaplah akan menjadi berat. Manakala kalau diletakkan kebatilan, dia akan jadi ringan. Al-haq itu berat, al-batil itu ringan. Kata Imam Muqatil, salah satu ulama tafsir, Imam Muqatil rahimahullah, mizan tersebut berkeadaan demikian karena kebenaran itu berat, manakala kebatilan itu ringan. Jadi yang ditimbang itu al-haq wal batil. Al-haq kebenaran memang berat katanya, kebatilan itu memang ringan. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah, ya, orang yang berat timbangan amalnya yang akan mendapat kehidupan yang selesa nanti. Kita dah sebut berulang kali, kata ulama, tanda orang yang akan selamat nanti di sana, tanda-tanda orang yang akan masuk jannah, kata ulama, mereka menerima jannah di dunia. Rajin dia berbuat taat, selesa dia berbuat taat, happy dia berbuat taat, itulah yang akan selamat nanti di sana. Mudah-mudahan kita tergolong di dalamnya, ya. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'sir alaina wa adina wa arda'na ya karim. Allahumma ighfir lana wa li amwatina wa li amwatil muslimin. Allahumma ighfir lana wa li amwatina wa li amwatil muslimin. Allahumma ighfir lana wa li amwatina wa li amwatil muslimin. Warham amwatana wa amwatal muslimin. Warhamna idza ma sirna min ahli al-qubur. Allahumma irhamna idza ma sirna min ahli al-qubur. Allahumma arhamna idza ma sirna min ahli al-qubur. Wahfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin fil hali wal ma'al. Allahumma ihfazna min kulli su' wa min kulli makruh. Fallahu khairun hafiza wa arhamur rahimin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Taqabbalallahu minna minkum.